Shalom rekan muda-mudi yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kebaktian. Kita akan memulai kebaktian ini dengan menyanyikan Kidung Muda-mudi nomor 14. Hari ini ku rasa bahagia. Baik, rekan muda-mudi yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Ya Bapa yang baik, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, penyelenggara kebaktian, pengurus dan para petugas,
Semoga dengan kami mengadakan kebaktian ini, kami selalu semakin kompak, kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Bapa atas setiap berkat dan anugerah-Mu di setiap hari-hari yang kami lalui. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami ikut mengikuti kebaktian ini di rumahnya masing-masing. Tuhan yang mau pimpin dan sertai mereka juga, supaya dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik, rekan mudah-mudahan yang kasih Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur 62 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terpujilah nama Tuhan. Baik, rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan, pada saat ini tema kita adalah petualangan dan ketenangan. Petualangan dan ketenangan. Kadang kita perlu sesuatu yang menantang, seperti contohnya mungkin rekan-rekan pemuda saat ini tahu yang namanya Jurnalisa. Ya, tahu teman-teman yang hadir? Tahu ya, pasti hampir 99% tahu channel yang namanya Jurnalisa. Kita mengikuti, bahkan ada yang sampai menontonnya nunggu waktu tayangnya kapan, ya selalu update gitu kan. Isinya apa sih Jurnalisa? Jurnalisa isinya apa? Ada yang bisa kasih tahu? Horor. Okay. Petualangan malam. Di sana isinya itu mengenai bagaimana sebuah tim atau seorang Risa Saraswati mengunjungi tempat-tempat angker, mengunjungi pengalaman-pengalaman mistis seseorang, seperti itu ya. Tapi banyak di antara kita ingin menonton gitu. Banyak keinginan orang, penontonnya banyak ya kan, penonton banyak. Kira-kira apa yang membuat kita ingin nonton? Padahal itu hal yang horor, menyeramkan. Kira-kira apa yang membuat kita ingin menonton Jurnalisa? Penasaran. Ada lagi? Rekan-rekan pengurus yang lain? Kira-kira menonton Jurnalisa itu kenapa? Karena temanya petualangan dan ketenangan. Yang saya perhatikan untuk para penonton Jurnalisa, jadi ada satu hal yang bisa dibilang sebuah petualangan, dimana kita bisa ikut hanyut di dalamnya, kita bisa ikut. Oh, tempat ini serem. Kita mengikuti story-nya, kenapa tempat ini bisa serem, ya kan? Kenapa tempat ini jadi ada makhluk lain menunggu dan segala macam. Tiba-tiba ada yang kesurupan, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang ikut berbicara di situ, merasuki dan segala macam. Tapi para penonton tahu bahwa dia akan tetap aman. Walaupun mengikuti tontonan itu, tapi tetap penonton tuh tahu bahwa mereka tetap aman. Mereka tuh nggak bakal kenapa-napa.
dinamakan petualangan semu. Petualangan semu yang kita cari. Kadang kita selain nonton Junarisa, kita pengen naik roller coaster, belibet, roller coaster, ya. Pengen naik roller coaster supaya kita ikut hanyut di dalamnya gitu kan, bisa teriak-teriak gitu, bisa merasakan adrenalin kita terpacu. Itu adalah petualangan semu. Namun yang disampaikan pemazmur pada bacaan ini juga memperlihatkan kisah petualangan, di mana bacaan kita tadi memperlihatkan kisah petualangan, namun ini kisah petualangan yang real. Bukan kayak kita nonton Jurnarisa, orang serem-sereman di dalam YouTube, tapi kita udah tahu kita aman, ya kan? Ini adalah petualangan yang real, bukan petualangan semu. Tepatnya ini sebuah kisah iman, di mana kita merasakan kasih Tuhan, di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya. Terutama pada ayat yang kelima, kita sama-sama baca ayat yang kelima. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Jadi di dalam perikop ini, bila kita baca secara menyeluruh, di situ ada banyak tantangan. Ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan di dalam hidup ini, apalagi di dalam kegiatan kita sehari-hari yang kesulitan. Apalagi sekarang tengah pandemi ini, makin banyak kesulitannya kan, kesulitan. Mungkin kalau teman-teman nggak dapat bekal karena nggak sekolah, ya kan, itu mungkin kesulitan. Orang tua kita harus kerja di rumah, yang usaha mungkin usahanya terhambat, seperti itu. Banyak sekali di tengah kehidupan kita sehari-hari kesulitan dan tantangan. Namun yang perlu kita ingat adalah yang diucapkan di ayat 5 tadi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab padanyalah harapanku. Allah menjadi gunung batu yang melindungi pemazmur dari musuh yang hendak menjatuhkan dia. Ada dua hal yang penting yang pemazmur temukan dalam Allah, yakni kuasa dan kasih setia. Ketika Allah berfirman di yang terakhir tadi, Allah berfirman, kita merasakan kuasa dan kesetiaannya. Kesetiaan seperti kita bergantung pada saat masalah-masalah, kita coba bergantung sama teman kita, coba curhat, kita coba berharap sama orang, sama manusia, tapi mungkin masih mendapat sisi kecewa, masih dapat mengecewakan kita. Ya contohnya kalau anak muda sekarang di PHP-in gitu ya, mungkin ini di PHP-in bisa dalam hubungan asmara atau bisa macam-macam ya. Kita udah nunggu bantuan teman kita, bisa nggak bantu gua nih? Gua lagi kesulitan untuk ngakses kelas gitu kan, bisa dibantu nggak, dikasih tahu gimana materi itu. Teman kita iya tapi mungkin nggak, dia nggak datang. Atau ada di antara teman-teman pengurus yang merasa punya kesulitan apa gitu kan, tapi bergantung sama manusia dan akhirnya kita kecewa. Yang lagi nyusun skripsi juga benar tuh, yang lagi nyusun skripsi ya kan, mungkin bisa kecewa. Curhat sama temen, ya gue akan bilang-bilang lagi kok, lu cukup kita berdua aja yang tahu ya. Tapi ternyata setelah itu temboknya bicara. Bocor. Ternyata setelah itu hal yang memalukan terjadi, semua orang tahu gitu kan. Ya itulah gunanya kita percaya, kasih dan setia sama Tuhan. Tuhan itu memiliki kuasa yang dia sebutkan di ayat yang tadi dan setia. Ketika Tuhan setia berarti dia akan selalu ada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita alami, Tuhan tetap setia. Namun, setiakah kita kepada Tuhan? Di tengah petualangan kita yang berliku-liku, di tengah masa muda kita, masa muda nih kan, masa muda asik, masa muda ya kan, mungkin yang kuliah di luar kota, wah jauh dari orang tua, mungkin sekarang lagi kembali ke sini, tapi sebelum dan setelah ini, setelah pandemi, merasakan kebebasan yang sesungguhnya ya Hana ya, kebebasan yang hakiki. Tapi kembali lagi kita harus mencoba tetap setia, karena Tuhan setia sama kita. Tuhan mau selalu ada bersama-sama kita. Ketika kita melupakannya, ketika kita berbuat dosa, Tuhan tetap setia kepada kita. Maka dari itu, rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan,
Kita tahu bahwa kita akan baik-baik saja. Walaupun ya tadi kesulitan-kesulitan yang kita alami, ada sahabat ataupun teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan, atau keluarga kita yang sudah tidak bersama-sama dengan kita di waktu-waktu ini. Kita sangat bersedih pasti karena itu. Kita sangat terpukul karena itu. Tapi kembali di saat kita melangkah di tahun ini, kita pun merasakan banyak kekurangan dan hambatan dalam keluarga, pekerjaan atau pelayanan. Namun kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja. Sebab ada Allah yang dekat dengan kita. Dialah yang punya kuasa dan kasih setia. Ia berdaulat atas semuanya. Karena itu kita bisa terus melangkah dengan tenang, sebab Dialah gunung batu kita. Seperti yang dikatakan pemazmur pada ayatnya yang ke-7, bagian yang terakhir. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempatku berlindung ialah Allah. Jadi rekan-rekan muda-mudi yang dikasih Tuhan, semoga kita selalu bisa menjadikan Allah gunung batu tempat kita berlindung, menjadikan Allah sumber kasih setia di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Riki tadi untuk firman-Nya. Kita akan memberikan respon dengan memberikan persembahan sambil memuji lagu Berlimpah Sukacita. Untuk teman-teman rekan-rekan KPR sekalian, kita akan memberikan persembahan pada hari Minggu, akan dimasukkan kepada kotak kas jemaat menggunakan amplop diberi tulisan persembahan KPR. Jadi untuk persembahannya bisa dibawa pada hari Minggu, dimasukkan ke dalam amplop dan ditaruh di kas jemaat atau di kantong persembahan di depan pintu ya. Nanti dikasih tulisan aja persembahan KPR. Kita puji Tuhan. Mari rekan-rekan mudah-mudahan kasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini kami bersama-sama bisa menghimpunkan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk penata layanan-Mu, Tuhan berkati dan urapi tangan-tangan yang memberinya, supaya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu tempat. Tuhan Yesus, terima kasih juga saat ini kami telah melaksanakan kebaktian. Bapa, Engkau yang mau sertai kami, Engkau yang mau lingkupi kami semua, pengurus maupun juga semua teman-teman anggota pemuda remaja, untuk dapat bersama-sama mengikuti kebaktian ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Kemahan Sadam, di setiap pelayanan kami, di setiap kegiatan kami, Tuhan yang menyertai. Terlebih lagi di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau mau sertai kami supaya dapat melakukan protokol kesehatan yang baik, kami dapat menjalankan tugas-tugas tanggung jawab kami tanpa kerusakan apapun Tuhan. Tuhan, bila mana di tengah persiapan atau di tengah ibadah ini kami berbuat salah dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan yang mau kasihani kami Bapa. Dalam segala perbuatan dosa kami, Engkau yang mau mengampuninya. Kami juga
juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami, Republik Indonesia, dari tingkatan elemen pemimpin tertinggi sampai yang terdekat dengan kami di sini. Tuhan berkati dan urapi supaya mereka dapat memimpin dengan baik, memberikan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang bisa membuat kami lebih tenang dan lebih baik lagi. Apalagi di tengah pandemi ini, Tuhan, kami sangat kesulitan untuk bertemu satu dengan yang lain. Kami sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan yang lain. Tapi kami yakin di balik semua ini Kau memiliki suatu rencana yang indah buat kami, Bapa. Tetapi kami yakin Engkau akan selalu beserta bersama-sama dengan kami. Engkau mau supaya kami belajar dari pandemi ini, Bapa, supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan yang bantu kami juga untuk menyelesaikan pandemi ini, di mana vaksin sudah tersedia, mungkin dengan dosis yang belum terlalu banyak, kami bisa tertib menunggu antrian. Tuhan yang mau jamah setiap tenaga kesehatan yang membantu mendistribusikannya, supaya negara kami segera pulih dari pandemi dan pulih juga ekonominya, Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan lagu Jalan Serta Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah, gunung batuku, memelihara kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kebaktian selesai. Dan Yesus memberkati.